seandainya Iya. Ustadz Ruling melamar saya. Mm-mm. Di sisi lain, saya merasa nyaman karena saya menemukan keluarga baru. That's good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat, kembali lagi bersama kami di channel Gus Idris Family. Nah sahabat, di video kali ini sebenarnya kita mau bertanya-tanya nih. Sebetulnya ada apa dengan Ustadz Seruling atau Kang Jalil dengan Mbak Fiona? Tapi sahabat, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya, alangkah indahnya kita bersalawat terlebih dahulu. Yuk kita selawatan dulu ya Pak Ustadz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqini zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqini zalimin bizzalimin. وأخرجنا من بين سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Sahabat, intinya perbanyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad dimanapun kalian berada, kecuali di dalam kamar mandi, di tempat-tempat maksiat. Perbanyak berselawat di tempat-tempat yang suci yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, kita mungkin langsung masuk aja nih ya. Mungkin dari ini sebenarnya ya sedikit Q&A ya. Mau tanya nih dengan Kang Jalil. Kenapa sih kok bisa-bisanya ada naruh perasaan ke Mbak Fiona? Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang perasaan, mungkin semua orang juga pasti punya perasaan. Cuman dari itu juga saya menaruh perasaan terhadap Fiona itu bukan karena perasaan gimana ya. Ya mungkin tadinya kan ya niatnya sih ingin mengembalikan dia ke jalan yang lurus itu, ke jalan yang benar itu. Jadi makanya saya rela berkorban, menaruhkan nyawa saya, meskipun bukan berarti mencintai untuk memiliki, menyayangi, karena ikhlas karena Allah, gitu aja mungkin untuk pertanyaan itu. Nah, mungkin langsung tak lempar nih ke Mbak Fiona. Apa tanggapan Mbak Fiona dengan ya perasaannya Kang Jalil ini? Saya sangat menghargai terutama pengorbanannya Ustadz Seruling ini. Saya berterima kasih sekali juga, hitungannya kan saya utang budi nih. Iya. Tapi kalau masalah perasaan itu kan juga setiap orang ya, setiap orang juga nggak bisa dong kita memilih apa ya, istilahnya ini kan kita dikasih rasa suka atau sayang itu kan dari Tuhan, dari Allah, dan kita juga nggak bisa memilih siapa orangnya, itu kan. Kalau itu saya masih ingin fokus membenahi diri dulu, tapi saya sangat menghargai pengorbanannya Ustadz Ruling, dan Terima kasih. saya menghargai atas keberanian Ustadz Ruling untuk menyatakan perasaannya. Kabar ya Pak Ustadz ya. Gak apa-apa. Ya namanya jodoh mah nggak ada yang tahu, maut nggak ada yang tahu, rezeki nggak ada yang tahu. Intinya berusaha aja. Tapi ini Pak Ustadz, tadi aku sempat buat pertanyaan di Instagram pribadi aku sendiri tentang ya Ustadz Seruling dan juga Mbak Fiona.
Mungkin ada beberapa pertanyaan dari netizen yang saya bacain ya. Ada yang doain nih pertama nih, semoga jodoh. Ya itu kalau masalah jodoh itu kita nggak tahu ya. Masalah jodoh hanya Allah yang tahu. Nah, ada juga nih mungkin banyak bertanya-tanya kan. Kapan Ustadz Suling mau ngelamar Mbak Fiona? Oh. Kalau untuk ngelamar ya, saya di sini kan tadinya juga saya ada perasaan itu bukan berarti untuk memiliki, kan saya udah jelaskan tadi. Jadi itu spontan aja pas waktu gimana kan? Ya waktu peperangan kemarin itu spontan aja. Jadi ada perasaan kasihan, ada perasaan sayang di sini bukan berarti sayang gimana ya? Mungkinlah arti sayang itu kan luas, arti cinta itu kan luas. Jadi mungkin sahabat juga bisa mengertikan seperti itu. Makanya saya rela berkorban demi dia. Soalnya saya merasa kasihan juga gitu. Kalau dia masih muda, masih punya masa depan yang lebih panjang lagi ke depannya. Kalau ikut kata hati dia, semacam ikut jalan yang sesat kan kasihan juga saya. Jadi mendingan saya ngorbanin diri saya, gitu aja intinya seperti itu. Nah, mungkin dari Mbak Fiona nanya lagi, gimana sih maksudnya perasaan misalnya, ini seandainya aja ya, seandainya ini masih dalam strip seandainya, jika Ustadz Suling ini ngelamar Mbak Fiona ini gimana? Seandainya Ustadz Suling ngelamar saya. Berat ya pertanyaannya. Ya mungkin ya bisa dijawab dengan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin. Seandainya Ustadz Suling melamar saya, ya gimana ya? Jawab aja nggak apa-apa. Saya udah ikhlas kok. Ya bukan gitu, Ustadz. Kan namanya juga ada adabnya sendiri-sendiri. Kalau misalnya saya tolak mentah-mentah kan juga sayanya yang nggak sopan. Gitu. Jadi butuh proses lah. Iya, butuh proses lah. Jadi mungkin tidak terjawab pertanyaan kali. Belum terjawab, sahabat. Doakan aja. Nah, dari Ustadz Suling ada yang mau langsung ditanyakan ke Mbak Fiona atau sebaliknya gitu. Takutnya saya di sini perantara atau pengen ngomong face to face, gimana nih Ustadz? Ya, mungkin yang saya tanyakan ini tapi ini mungkin pribadi juga sih, nggak apa-apa kalau di sini. Ya terserah dari Ustadznya. Ya, cuma nanya aja, saya pengen tahu aja. Fiona, kalau boleh tahu mungkin perasaan kamu sekarang terhadap saya gimana gitu, perasaannya apa, ada perasaan yang lebih apa cuman ya biasa aja lah seperti yang lain seperti itu. Saya cuma menanya itu aja. Ini mau jawaban yang simpel apa yang kompleks nih? Ya terserah sih, yang simpel oke. Soalnya takutnya saya gini nih, nanti saya berharap nih, misalkan terus berharap tapi di satu pihak nggak ada respon sedikit pun kan, aduh gitu. Karena lagi butuh pastian juga kan ya. Iya benar. Takutnya kan orang menyangka nih, para netizen kan menyangkanya gimana nanti takut ada wah ini gitu. Miskomunikasi iya, ya, gitu. Jadi saya tanyain langsung biar netizen tahu juga. Jadi sebenarnya perasaan saya kepada Ustadz itu sama seperti yang lainnya. Saya menganggap sudah bagian dari keluarga saya yang baru, yang dimana saya juga memandang Ustadz sebagai panutan saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Itu sih. Berarti pertanyaan saya udah terjawab. Berarti saya, tapi kalau untuk berusaha ya mungkin boleh lah ya Mat ya. Boleh. Usaha. Namanya juga usaha. Rezeki itu dijemput Ustadz. Iya. Tapi apapun juga keputusan dari Fiona, saya terima dengan ikhlas, saya terima dengan lapang dada. Soalnya saya juga punya perasaan terhadap Fiona itu bukan karena
kalau istilah anak muda sekarang bukan karena nafsu lah, tapi saya ikhlas. Tadi saya rela berkorban demi dia. Tak lain hanya ingin membuat dia lebih baik lagi untuk kedepannya, seperti itu. Masya Allah, visi misinya Pak Ustadz Iya. itu Masya Allah luar biasa. Jadi saya sangat ikhlas, walaupun kemarin sempat saya disekap, sampai disiksa, sampai saya dicambuk-cambuk. Sebenarnya pertama saya cinta terhadap guru-guru, cinta terhadap agama, jadi saya tidak ingin ada kemusyrikan lagi. Terlebih lagi Fiona, saya ingin Fiona hidupnya lebih baik untuk kedepannya, jadi saya relakan diri saya berkorban, gitu Mas. Masya Allah. Mungkin aku ada punya pertanyaan nih untuk Mbak Fiona. Sebenarnya pertanyaan ini agak sedikit melenceng dari pembahasan kita yang dari tadi. Nah, Mbak Fiona ini kan setelah alhamdulillah dapat hidayah untuk bertobat dan sekarang ditempatkan di pondok, merasa nyaman gak sih sebenarnya di pondok itu? Di sisi lain saya merasa nyaman karena saya menemukan keluarga baru, tapi di sisi lain saya juga mikir kalau saya ini beda dari yang lain, apalagi background latar belakang saya beda dari yang lain. Meskipun kalian berusaha untuk membimbing saya ke jalan yang benar, buat saya masih sedikit ada beban mungkin ya untuk melawan yang kebatilan di hati saya ini. Jadi Tapi mungkin masih terpengaruh oleh pengaruh yang dari sebelumnya itu mungkin. alhamdulillah Mbak Fiona ini dapat hidayah dan jadi tobat. Untungnya tobat dah Pak Ustadz tadi. Iya. Dalam kurung besarnya untungnya bertobat, bahasa kasarnya. Tidak sampai seperti bencana umum. Nah itu. Yang nauzubillah matinya itu azab kuburnya itu. Ya Allah, kita nggak dapat ngebayangin lah itu Iya, di iya. dalam kubur itu seperti apa. Itu termasuk ya gimana tuh dari Mbak Fionanya? Ya, Telat sedikit ya, ibarat kata telat sedikit ya kurang besar nasibnya hampir sama kayak bencana umum. alhamdulillah sekali sih. Karena apa? Hidup kan cuma sekali, dan itu pun Allah yang menghendaki. Benar-benar alhamdulillah, rezeki hidayah terbesar buat saya seumur hidup saya itu kenal dengan kalian ini, dengan Umi, Gus, Mbah Tompel, Tim Kapalang, dan yang lainnya. Ya kalau misalnya saya telat dikit aja bisa jadi mungkin atau lebih parah dari Ya mungkin itu karena Allah masih sayang Betul. sama Fiona. Mungkin ada masih sayang lah, intinya masih sayang. Mm-mm. Tapi dulu tuh maaf nih ya Mbak Fiona, kita agak sedikit flashback. Mbak Fiona ini waktu masih bersekutu dengan Semprong dan juga Kencana tidak mengakui dengan adanya azab kubur kan. Tetapi sekarang alhamdulillah ketika taubat melihat langsung di depan mata kepala sendiri azab kubur itu nyata. Itu gimana responnya dari Mbak Fiona? Kalau dipikir secara logika kan nggak masuk gitu ya. Tapi emang benar apa adanya itu di depan mata kita waktu itu ada memang, dan dari situ memang dari hati kecil saya itu tergerak untuk menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ngeri sih itu, jujur ngeri. Kita aja ngelihatnya ya Allah ini gimana, Iya. kasianan banget itu sama nasib-nasib Kencana Ungu. Kalau aku inget-inget tuh guru kita tuh pernah berkata kan, waktu berhadapan langsung dengan Kencana Ungu, hai Kencana Ungu, tobatlah kamu selagi di dunia masih ada mengingatkan. Iya. Katanya gitu. Nanti kalau kamu udah wafat, siapa lagi yang mau mengingat? Nah itu Itu dia, tuh aku langsung kepikiran, ya Allah ya. Ternyata perkataan dari guru itu betul. Guru itu nggak mungkin berkata yang melenceng. meskipun kayak kata Mas Tompel, saya ingat meskipun kadang nggak masuk akal, Iya. tapi kalau kita ikutin, kalau kita panut, ya insya Allah kita bakal aman. Betul.
Makanya tuh ulama-ulama bilang tuh, oh, syariat Islam itu duluin iman dulu baru akal. Iya. Jangan akal ngikutin iman, tapi iman yang ikut. Iman dulu baru akal gitu kan. Ya, contohnya nih ya seperti air kencing. Ini maaf ya nih Iya. bahasannya ya. Air kencing atau air pipis itu najis, ya kan? Air kencing itu najis. Dan maaf lagi dengan perkataan ini, dan air mani itu suci. Tetapi air kencing yang najis itu kita nggak perlu dengan menghilangkan najis itu dengan mandi. Nah, beda dengan air mani gitu kan, yang suci tapi diwajibkan untuk mandi. Nah, ini kan agak sedikit kok kalau dari akal kita tuh enggak Iya, kalau menurut logika kan nggak nyampe masuk gitu akal. kan. Iya. Nah, syariat Islam ini nggak mau dibuat rumit gitu. Nah, alasannya kenapa? Kencing ini sering, sahabat. Emang coba kencing sehari berapa kali? Kalau dikencing diwajibin untuk mandi, coba berapa kali mandi satu Iya, hari? benar. Jadi mau jair itu kita bisa-bisa. Iya. Makanya kencing diwajibin ya untuk cukup Pak dengan istinja atau dengan dibasuh dengan air aja cukup gitu kan. Bedanya dengan air mandi. Kenapa air mandi itu diwajibkan untuk mandi wajib gitu sahabat? Karena ini untuk sahabat-sahabat yang udah menikah ya. Dan air mandi ini keluarnya ini jarang, nggak setiap hari gitu. Makanya diwajibkan untuk mandi gitu kan. Ibarat kata nih, maaf nih ya Pak Ustadz ya. Omongannya nih, ini ilmu sih sebenarnya dari guru kita ini, bukan berkata kotor sahabat. Air mani ini kan keluarnya jarang ya Pak Ustadz ya. Iya. Dan melakukannya itu menguras tenaga, capek lah dibilang. Sama halnya dengan kita bekerja. Contoh kita bekerja dari pagi sampai sore. Kita ngilangin rasa lelah kita itu seperti apa sih? Contoh ya dengan membasuh badan kita semuanya dengan mandi. Seperti itu juga mandi. Syariat Islam itu nggak mau dipersulit sahabat. Makanya intinya kalau guru berkata itu iman aja dulu iman. Kalau syariat itu iman aja dulu iman. Nanti akal itu bakal ngikutin. Jangan akal dulu baru iman. Gitu. Kadang kan orang teledor nih. Di akalnya nih nggak masuk nih. Itu ngawur itu. Ya ada yang bilang gitu. Tapi kalau yang orang yang duluin iman, nanti dia bakal ketemu sendiri jawabannya kenapa. Pokoknya di Islam itu nggak ada yang berarti sebenarnya kalau kita istiqomah. Sebab Islam itu kan agama rahmatan lil alamin. Jadi nggak ada nggak mempersulit buat orang untuk beribadah. Contohnya sholat juga kan bisa di qadha, bisa di jamaah kan seperti itu. Seperti itu. Nah, kita kutip nih tadi. Ini mungkin dari buat pembelajaran juga Mbak Fiona yang lagi sedang memperbaiki diri. Tadi kata Pak Ustadz itu ada kalimat Islam itu apa tadi bahasa? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat untuk semua semesta ibarat kata seperti itu. Nah, Nabi Muhammad itu diutus ke dunia itu untuk rahmatan lil alamin. Untuk ibarat kata menaungi semuanya, rahmat untuk semua alam semesta. Makanya surga ini Allah ciptakan ini karena adanya baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Bumi juga Allah ciptakan karena adanya baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Makanya tuh Allah perintahkan kita bersolawat. Malaikat aja bersolawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Seperti itu. Nah, yang dimasukkan rahmatan lil alamin ini bukan berarti dicampur adukan agama, bukan adukan akidah, akhlak, bukan. Nah, kalimat rahmatan lil alamin ini ada banyak pengertiannya Pak Ustadz. Ini sedikit sih yang aku pelajarin dari guru kita. Nah, Nabi Muhammad ini kalau masalah agama nih, keyakinan ya, Nabi Muhammad itu berkata lakum binukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu gitu. Tapi kita kita dilarang oleh Nabi Muhammad untuk mengusik daripada agama lain. Makanya kita nggak boleh, ibarat kata nggak boleh ya ganggu orang-orang yang sedang beribadah di agama lain. Itu termasuk bentuk rahmatan lil alamin sahabat. Ataupun maaf nih ya, saya tambahkan, ataupun memaksakan kehendak untuk mengikuti iman kita. Betul, makanya taubat itu datangnya dari hati sendiri gitu. Nah, mungkin kurang besarnya seperti itu. Banyak lagi penjelasannya kalimat rahmatan lil alamin itu. Seperti itu sahabat. Dan satunya nih, satu pesan nih dari para netizen, para ulama-ulama yang mendoakan Mbak Fiona.
kuncinya istiqomah itu kata mereka tuh Mbak Fiona, jangan pernah merasa bosan Iya. Jangan pernah merasa bosan. untuk berbuat baik. Jangan pernah merasa bosan untuk berbuat baik. Jadi jadikan perbuatan baik itu sebagai kebutuhan kita. Ya contohnya seperti yang aku pernah sampaikan, kebutuhan itu ya jadikan seperti makan lah. Iya. Kita bisa nggak sih satu hari nggak makan? Makan itu kan kebutuhan kita. Nah jadikan berbuat baik itu sebagai kebutuhan kita, sahabat. Nah mungkin ada tambahan lagi Pak Ustadz atau dari Mbak Fiona? Ya, terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendoakan saya maupun yang lain-lainnya, Kyo, Gus, Pak Tompel, tim Kapalang. Terima kasih. Dan semoga dengan bantuan doa kalian saya tetap untuk istiqomah. Doakan aja ya. Amin. Ada tambahan lagi Pak Ustadz? Ya, dan intinya kami semua juga mohon doanya semoga kita di sini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga buat para saudara netizen, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dalam hal apapun. Dalam hal apapun itu, dalam hal kebaikan seperti itu. Amin. Mungkin seperti itu. Mungkin sahabat, dari video kali ini cukup sekian, ambil baiknya dan buang buruknya sahabat. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.